Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Alwin Sambul dalam seri video pembelajaran daring mata kuliah pengembangan sistem perangkat lunak dan kali ini kita masih di topik konstruksi perangkat lunak. Kita akan membicarakan secara khusus tentang persiapan konstruksi perangkat lunak. Dan pada dasarnya tujuan dari aktivitas persiapan konstruksi perangkat lunak tidak lain adalah untuk meminimalkan risiko atau risk reduction. Anda akan lihat dalam pembahasan sesaat lagi bahwa ketika risiko itu terjadi di tengah proyek atau bahkan di akhir proyek, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani, untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi itu akan semakin besar ketimbang risiko itu sudah diprediksi atau sudah bisa diperhitungkan di awal proyek. Untuk itulah diperlukan persiapan konstruksi perangkat lunak sedini mungkin sehingga akan mengurangi terjadinya risiko. Dan tentu tujuan kita tetap adalah menghasilkan software yang berkualitas. Nah, untuk menghasilkan software yang berkualitas, maka penekanan pada kualitas itu harusnya terjadi di awal, di eh, tengah, bahkan juga di akhir proyek. Apabila kita menekankan pada akhir proyek, maka kita harus memperhatikan pada tahapan pengujian atau testing. Apabila kita menekankan pada periode konstruksi, ya, pada pertengahan proyek, maka itu berarti kita menekankan pada uh, praktek atau praktis dari konstruksi perangkat lunak itu sendiri. Sedangkan apabila kita menekankan pada awal proyek, maka berarti kita memberikan penekanan pada tiga hal yang termasuk pada upstream activities. Kita akan lihat nanti upstream activities itu terdiri atas identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan perancangan perangkat lunak. Nah, untuk mendapatkan software yang berkualitas, sekali lagi kita harus memberi penekanan pada ketiga hal ini, pada awal, pada pertengahan, dan juga pada akhir proyek. Kadang-kadang ketika kita bekerja pada satu proyek perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak, atasan kita ingin secepat mungkin melihat kita menghasilkan kode, ya, menghasilkan program. Dan sesungguhnya adalah salah satu tugas kita sebagai programmer untuk mengedukasi atasan kita, tapi juga rekan kerja tentang tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak, bahwa sangat penting untuk melalui atau menjalani tahapan-tahapan perangkat lunak dengan disiplin, jangan terlalu cepat melompat pada tahapan konstruksi sebelum perencanaan itu dilakukan dengan baik, dengan komprehensif, dengan lengkap sebelum kita memulai aktivitas pemrograman. Nah, ini sangat penting. Anda mungkin akan mengalami ketika nanti Anda terjun ke dunia kerja. Sangat penting untuk mengedukasi atasan kita tentang pentingnya tahapan-tahapan ini. Kemudian, mengapa kita harus memberi penekanan pada perencanaan
karena biaya untuk memperbaiki kesalahan itu meningkat seiring dengan tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak itu berjalan. Dalam grafik ini bisa kita lihat sumbu X ini adalah tahapan, ya, tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak mulai dari requirement, architecture, construction, system test, dan post release. Kemudian ini adalah sumbu Y-nya adalah fase di mana kesalahan itu terjadi, ya, fase di mana kesalahan itu terjadi pada fase requirement, pada fase architecture, dan pada fase konstruksi, ya. Sumbu X tadi adalah fase di mana kesalahan itu terdeteksi. Jadi misalnya pada kuadran ini requirements terjadi, kesalahan terjadi pada tahapan requirements, tapi apabila itu terdeteksi tepat pada tahapan requirements itu sendiri, maka biaya yang dikeluarkan biasanya rendah. Apabila kesalahan terjadi pada tahapan requirements, tapi terdeteksi pada akhir proyek, misalnya pada tahapan sistem test atau bahkan pada post release, maka biayanya akan sangat tinggi, ya. Lain halnya misalnya pada tahapan konstruksi, jadi kesalahan terjadi pada tahapan konstruksi, tetapi terdeteksi pada tahapan konstruksi bahkan pada tahapan post release, maka dengan mudah bisa kita perbaiki sehingga cost-nya, biayanya menjadi rendah, ya. Jadi kesimpulannya adalah biaya untuk memperbaiki kesalahan program itu meningkat secara dramatis, secara drastis seiring dengan waktu, sejak mana kesalahan itu terjadi hingga di mana atau pada saat mana kesalahan itu terdeteksi, ya. Jadi biayanya meningkat seiring dengan waktu di mana kesalahan itu terdeteksi. Oke. Nah, itulah makanya penting bagi kita untuk melakukan problem definition secara lengkap, ya, secara baik. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya pendefinisian masalah atau problem definition itu menjadi fondasi, menjadi landasan bagi proses pemrograman selanjutnya pada requirements, architecture, construction, dan system testing, bahkan pada pengembangan-pengembangan di masa yang akan datang. Jadi penentuan masalah itu sangat penting, ya. Dan apabila kita tidak melakukan problem definition dengan baik, maka kemungkinan kita akan solving the wrong problem, ya. Jadi masalah yang kita pecahkan sebenarnya bukan masalah yang benar, ya, ditampilkan dalam komik ini, dalam gambar ini, ya. Tujuannya sebenarnya ini, targetnya adalah ini, tapi kita menembak atau memanah target yang salah, ya. Maka penting untuk melakukan problem definition yang baik sebelum kita masuk pada aktivitas pemrograman. Kemudian requirement. Requirement adalah kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang tepat. Jadi setelah kita menentukan masalahnya, kita juga mendaftar kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang tadi, ya. Nah, tanpa kebutuhan yang
baik, maka eh, Anda mungkin mendapatkan atau mendefinisikan masalah dengan benar, tetapi ada aspek-aspek spesifik dari masalah tersebut yang kita miss, ya, yang tidak bisa kita selesaikan. Seperti pada gambaran ini, arah dari tembakan kita sudah benar, ya. Kita mengarah pada secara umum kita mengarah pada target, tetapi tidak ada satupun dari tembakan kita yang tepat mengenai sasaran. Nah, ini diakibatkan oleh requirement yang kurang baik. Arsitektur itu bicara tentang alat, ya, tools, bicara tentang uh, metode, ya. Kalau dalam konstruksi perangkat lunak kita bicara soal blocks of the software, ya. Bagian-bagian dari perangkat lunak, kita bicara soal kelas. Kalau kita pendekatannya object oriented programming, kelas-kelas itu harus didefinisikan dengan baik, dan bagaimana kelas itu berinteraksi satu dengan yang lain itu harus didefinisikan juga dengan baik. Data, mulai dari variables atau sampai pada uh, database juga harus kita atur, harus kita rancang dengan baik. UI, user interface juga harus ditentukan, kemudian input output kita harus ditentukan, kemudian security dan lain sebagainya, itu semua masuk pada uh, aspek architecture. Nah, pentingnya architecture yang baik uh, akan menentukan kita bisa menyelesaikan permasalahan, kita bisa menjawab kebutuhan dengan baik. Kalau kita tidak melakukan software arsitektur dengan baik, maka kita akan memberikan solusi yang salah terhadap masalah yang benar. Jadi masalahnya sudah benar, solusinya salah, ya. Dan tentu kalau solusinya salah, maka akan tidak mungkin kita menghasilkan konstruksi yang benar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan upstream activities? Jadi dalam video ini kita fokus pada upstream activities, yaitu problem definition, requirements, dan software architectures. Sesuai dengan penelitian, sekitar 10-30% dari keseluruhan project itu harus kita habiskan atau harus kita dedikasikan untuk upstream activities, mulai dari requirements, architecture, dan upfront planning. Okay. Dan ini tentu tidak termasuk pada detail design, ya, karena ini detail design itu masuk pada tahapan konstruksi. Jadi upstream activities ini harus kira-kira menghabiskan 10-30% dari keseluruhan periode project. Baik, itu saja untuk materi dalam persiapan konstruksi perangkat lunak ini. Semoga cukup jelas bagi Anda, dan silakan berdiskusi apabila ada yang ingin ditanyakan. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Semangat!